Selamat pagi Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita wajib bersyukur dalam masa yang sulit seperti ini. Kita masih diberikan waktu untuk belajar bersama melalui pelajaran pertama, yaitu ciptaan Allah yang indah bagiku. Persiapkan bacaannya dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan 31. Sebelum kita mulai, marilah kita akan berdoa memohon pimpinan Tuhan. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh belajar bersama melalui ciptaan Allah yang indah bagiku. Tuhan, berkati ibu-ibu yang pagi ini bisa bergabung bersama kami untuk belajar firman Tuhan. Biarlah kami senantiasa bisa mengucap syukur dan mengucap syukur dalam segala perkara. Tuhan, Kau baik. Biarlah pagi ini kami boleh merasakan keindahan ciptaan-Mu yang Tuhan berikan pada kami yang sungguh luar biasa. Berkati para ibu dengan sehat dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Amin. Baiklah, kita akan baca terlebih dahulu dari Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 10 terlebih dahulu. Saya akan bacakan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu dari gelap. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala itu, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Baik, kita akan lihat bagaimana Allah menciptakan ini. Sebelumnya saya akan memberikan suatu ilustrasi, ya. Kalau kita akan memasak sesuatu atau membuat sesuatu, apakah itu kue, apakah itu apapun itu yang akan kita buat, ya, kita memerlukan bahan. Misalnya kita mau buat cake gitu, kita perlu bahan, ada telur, terigu, ya, mentega, tepung, gula dan sebagainya. Tapi kalau kita perhatikan bagaimana Allah menciptakan segala sesuatunya, bagaimana kita melihat ciptaan Allah, kita lihat di paragraf pertama, indah bagi manusia dari segi metode penciptaannya. Kalau kita melihat pemandangan alam yang luar biasa, ya, seperti tadi, kalau kita membuat sesuatu pasti memerlukan bahan. Tidak demikian dengan Allah, ya. Allah menjadikan sesuatunya, menciptakan sesuatunya itu tidak memerlukan bahan, hanya cukup dengan firman atau sabdanya. Perhatikan, kita lihat di sini, ya, dalam ayat ketiga, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadilah cakrawala, lalu cakrawala itu jadi. Jadi hanya dengan sabda dan firman-Nya saja semuanya terciptakan dengan sangat indah, ya. Kalau kita bisa menghargai ciptaan Tuhan yang luar biasa, ya, mungkin kita senang melakukan touring, atau ya, siapa sih yang nggak senang untuk pergi berwisata ke gunung, ke pantai, atau ke tempat-tempat yang menyenangkan lah. Saya pernah naik kapal besar yang
Saya berada di tengah laut itu sekitar 3 hari 2 malam ya. Ketika pagi-pagi hari saya bisa merasakan bagaimana hamparan air yang luar biasa, bagaimana ikan-ikan berlompatan dari air ke permukaan, sungguh luar biasa ya. Itu indah bagi manusia. Jadi dari segi metode penciptaan saja Allah sudah sangat luar biasa, Ibu ya. Dia menciptakannya hanya dengan sabda ya. Berfirmanlah Allah, menciptakan alam semesta hanya dengan sabda. Dari yang tiada menjadi ada. Berbeda dengan kita membuat sesuatu perlu bahan, harus ada dulu baru bisa menciptakan sesuatu. Tidak seperti pesulap ya, bim salah bim, ada dabra jadi bunga. Tidak, pasti sebelumnya sudah ada bunga, hanya trik aja dia punya kemampuan untuk melakukan gerakan cepat sehingga seakan-akan bunga itu jadi, atau dari botol ada burung dan sebagainya. Itu trik saja, tapi Allah tidak menggunakan trik. Allah sungguh-sungguh luar biasa. Coba kita akan lihat Ibrani 11 ayat 3. Ibrani 11 ayatnya ketiga. Ibrani 11 ayatnya 3. Ya, saya akan bacakan di sini. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ya, sekali lagi, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, hanya karena iman saja kita percayakan penciptaan Allah. Tidak menggunakan teori evolusi ya, tidak secara ilmiah. Memang kalau tidak secara ilmiah, aduh kok bisa begitu tiba-tiba jadi langit. Ada proses evolusi yang demikian memerlukan waktu berjuta-juta tahun. Tidak ya. Allah menciptakan hanya dengan firman atau dengan sabdanya saja ya. Tapi itu perlu iman ya. Bagi orang yang tidak beriman pasti akan membantah. Enggak, itu secara alami, ada proses ya. Ada proses, ada terjadi pencairan, membeku dan sebagainya, ada pergerakan bumi atau pergerakan tanah sehingga terbentuk gunung dan sebagainya. Tidak seperti itu. Kita harus mengimaninya bahwa semuanya diciptakan Allah dengan iman. Dan kalau kita lihat, kita kembali lagi ke Kejadian. Kita akan lihat lagi ke Kejadian pasal 1 berikutnya. Saya akan bacakan ayat 9. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohon yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Jadi bagaimana Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan hanya dengan sabdanya, tidak perlu bahan ya. Dan itu semuanya indah. Dari segi metode penciptaan itu
sangat luar biasa ya, luar biasa mengagumkan. Bagaimana cakrawala diciptakan hanya dengan sabda, bagaimana gelap dan terang diciptakannya dengan firman-Nya, bagaimana tumbuh-tumbuhan juga diciptakan hanya dengan sabda, demikian juga dengan segala sesuatunya. Sungguh luar biasa. Kita lanjutkan ayat yang ke-14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah menjadikan semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat ya. Semua yang diciptakan baik, tidak ada yang tidak baik. Jadi kita belajar untuk menghargai, mensyukuri, menghormati ciptaan Allah. Kadang kita menyepelekan ya. Kita perhatikan bagaimana Allah sudah menciptakan demikian sempurnanya, demikian baiknya, dan semuanya dipersiapkan ya. Kalau kita lihat ya, ayat berikutnya di ayat yang ke-26, kita langsung saja masuk ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Bedanya di sini, saat Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, binatang, cakrawala, laut dan sebagainya, tidak pakai pola ya, tidak pakai gambar ya. Tapi beda saat Allah menciptakan manusia, kita jelaskan di sini ya, manusia diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Jadi penciptaan manusia itu ada kekhususan, tidak sama dengan hewan. Jadi kalau kita dikatakan sama dengan hewan, tidak ya. Kalau secara teori evolusi, manusia berasal dari nenek moyangnya adalah kera. Itu menurut Allah tidak ya. Itu teori evolusi bagi orang-orang yang tidak beriman ya. Karena ketika menciptakan binatang pun tanpa pola ya. Tetapi saat menciptakan manusia, Tuhan mempunyai pola, yaitu gambar Allah. Apa tujuannya? Allah itu punya rasa, punya akal pikiran, punya ya keistimewaan ya. Kalau kita lihat di sini bahwa Allah menciptakan manusia itu diberi nafas hidup ya. Manusia itu mempunyai makhluk yang teristimewa dari segala makhluk yang diciptakan oleh Allah. Jadi sungguhlah luar biasa ciptaan Allah bagi manusia. Dan kalau kita lihat mengapa manusia diciptakan yang terakhir ya, Allah tahu kebutuhan manusia. Coba bayangkan, belum ada langit, belum ada bumi, belum ada matahari, belum ada bulan, belum ada air, tahu-tahu ada manusia. Kayak ngendi ya, akan diletakkan di mana? Karena Tuhan tahu manusia itu memerlukan segala sesuatunya untuk hidup ya, disiapkan dulu. Oh ini loh untuk tempat tinggalnya, oh ini loh untuk nanti makannya, semuanya disiapkan. Sungguh luar biasa ya. Jadi kembali lagi kita akan lihat dalam buku pelajaran halaman 2. Dalam penciptaan manusia ada kekhususan sebagaimana ditulis di ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita.
Kata kita adalah ganti orang jamak, artinya lebih dari satu pribadi. Sehingga kata kita itu menunjukkan pada Allah Tritunggal, ya, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya. Manusia diciptakan segambar dengan Allah, ya, serupa dengan kita. Artinya manusia diberi pikiran, diberikan perasaan, dan diberikan kehendak sebagaimana Allah memilikinya juga. Ini yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Tapi kalau kita lihat sekarang bagaimana manusia, dengan ada banyak manusia yang perasaannya sudah mati, bahkan mereka seperti binatang, ya. Maaf sekali ada kejahatan yang dilakukan, seorang anak membunuh ayahnya atau ibunya, atau anak memperkosa ibunya, atau ayah memperkosa anaknya, seperti binatang. Padahal itu bukan kehendak Allah, ya. Allah menciptakan manusia dengan sempurna, ya, sesuai dengan gambarnya, berarti supaya mempunyai pikiran, perasaan, dan kehendak sama seperti yang dimiliki oleh Allah. Mari kita introspeksi diri kita sebagai ciptaan yang istimewa, ya, sebagai ciptaan yang istimewa. Mengapa kita diberikan